Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gangga Listiawan di podcast Persada, podcastnya Santri Sunan Derajat. Nah, kali ini kita ditemani oleh bintang tamu yang spesial, yaitu Bapak Nur Halim selaku Ketua Panitia Lokal Musabaqah Qiraatul Kutub tingkat nasional yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Nah, untuk lebih lanjut, kita mengetahui MKKN itu adalah suatu forum yang dimana forum tersebut menyediakan perlombaan yang mengangkat kultur-kultur atau tradisi pesantren, yaitu diantara adalah perlombaan pembacaan kitab kuning. Setelah daripada itu juga ada pidato bahasa Arab dan lain sebagainya. Untuk lebih lanjut kita sapa dulu narasumber kita, yaitu Bapak Nur Halim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat ya, masih semangat. Alhamdulillah. Untuk lebih lanjut Pak, untuk MKKN itu seperti apa sih Pak? Karena memang di Pondok Pesantren juga ini baru pertama kali mungkin ya. Iya ya. Betul ya. MKKN Musabaqah Qiraatul Kutub itu adalah ajang adu kreativitas, adu kemahiran para santri yang mewakili masing-masing provinsi. Jadi di samping baca kitab, memahami kitab, kemudian menguatkan isi kitab itu dengan teks dan kontekstual, juga ditambah dengan ada tambahan yaitu debat bahasa Arab, bahasa Inggris, yang semuanya bermuara pada kitab salaf, kitab kuning gitu ya. Jadi prosesnya ini kita sekarang nasional, jadi sudah diawali dari mulai tingkat kabupaten kota, seleksi kabupaten kota diambil, kemudian seleksi tingkat wilayah provinsi, kemudian provinsi selesai. Hari ini tanggal 10 sampai tanggal 18 tingkat nasional perwakilan dari 34 provinsi di Indonesia. Gitu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi MKKN yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Sunan Derajat ini perwakilan daripada seluruh provinsi di seluruh Indonesia ini Pak. Betul, 10 provinsi Indonesia. Dan ada satu kafilah kita. Oh, kafilah kita. Jadi juga, kami dari Pondok Pesantren Derajat diberi kesempatan untuk ikut partisipasi. Jadi ada 35 kafilah akhirnya. 34 provinsi sama satu kafilah dari Pondok Pesantren Sunan Derajat. Mungkin perlu dijelaskan Pak kepada pemirsa, kafilah itu apa sih Pak? Gitu. Gitu. Kafilah itu kontingen bahasanya, bahasa Arab, kontingen. Jadi kontingen dari 34 provinsi ditambah satu kontingen dari Pondok Pesantren Sunan Derajat. Yang satu kontingen itu meliputi peserta, official sama pendamping. Jadi masing-masing kafilah ada peserta musabaqah, ada officialnya dan ada pendampingnya. Official dan pendamping gitu Pak ya. Untuk total santri Pak yang mengikuti daripada MKKN di Pondok Pesantren Sunan Derajat ini total ada berapa sih Pak? Untuk peserta sesuai dengan juknis yang ada itu ada maksimal peserta adalah 70 tapi enggak semua provinsi mengirim secara utuh total ya. Akhirnya dari hasil rekapan itu ada 1470-an peserta. Banyak Pak. 1470 peserta, kemudian ditambah dengan official dan para pendamping itu ya guru-guru yang mengajar anak-anak tersebut, para santri, itu totalnya yang sudah terdaftar 2170. 100 itu semua yang kita fasilitasi menginap di Pondok Sunan Derajat. Gitu. Saya sangat menarik Pak bahwasanya Bapak ini selaku ketua panitia lokal. Nah, kalau kita bicara tentang ketua panitia lokal otomatis ada nanti namanya panitia nasional. Nah, panitia lokal ini tugasnya apa sih Pak kira-kira? Ya, panitia lokal itu adalah panitia yang ditunjuk oleh panitia nasional menjadi satu bagian di SK Menteri. Jadi di SK Menteri itu ada SK mulai dari pengurus pusat, dari Pendis ya, Pendidikan Agama Islam Pusat. Di bawah nanti ada Kanwil, ada daerah dan ada panitia lokal. Jadi setiap acara, setiap
divisi susunan itu ada panitia dari pusat, ada panitia dari kabupaten, kota, ada panitia dari lokal di Sunadrajat gitu. Untuk tugasnya sendiri Pak, untuk panitia lokal itu apakah mengakomodasi untuk fasilitas atau gimana Pak? Iya, paling utama dari kami adalah karena sebagai tuan rumah yang ditempati, yang utama adalah tentang akomodasi penginapan. Penginapan, kemudian juga konsumsi. Ya, ini yang paling penting itu. Jadi kata orang itu kalau logika nggak jalan kalau nggak ada logistiknya begitu ya. Jadi kita yang paling konsen menyiapkan di akomodasi penginapan, kemudian tempat-tempat istirahat, transit dan sebagainya, juga menyiapkan konsumsinya. Itu yang paling utama. Untuk penginapan ini sendiri Pak, karena memang kita pesertanya kan ada tadi juga Bapak jelaskan ada pendamping, setelah itu ada ofisial, setelah itu ada juga peserta. Itu kan ribuan Pak kalau kita listkan. Nah, itu untuk persiapan sendiri dari Bapak untuk persiapan MIKN ini berapa bulan sih Pak? Untuk sampai hari ini pembukaan ini kira-kira kayak gitu. Kita pertama kali mendapatkan SK dari Menteri itu sekitar bulan Ramadan. Oh, bulan Ramadan. Ramadan, kemudian SK turun dari Jakarta, kemudian survei ke sini, ya hampir 2 bulan lebih sedikit lah persiapannya itu. Ya. Jadi walaupun berita tentang kita akan mendapatkan di tempat itu sudah lebih dari 3 bulan, cuman kan kepastian kita setelah mendapatkan SK dari Menteri Agama. Wah, gitu. Sangat luar biasa sekali pemirsa bahwasanya Pondok Pesantren Sunadrajat ini menyiapkan daripada lomba MIKN ini cuma sekitar kurang lebih 3 bulan atau 2 bulan. Ini sangat luar biasa sekali karena memang yang ikut partisipasi dalam lomba ini kan totalnya juga ratusan, puluhan malah ribuan juga kan. Ya, kalau kita akumulasi juga kayak gitu. Nah, kira-kira Bapak untuk penginapan tersendiri untuk seperti apa? Karena saya lihat di berbagai macam tempat kan ada bilik-bilik, setelah itu ada pamflet ini penginapan ini A B C sampai seperti itu Pak ya. Iya betul begitu. Jadi kita lihat kita petakan dari jumlah peserta. Dari jumlah peserta yang berhak untuk nginap di kita itu adalah hanya kafilah, kemudian official sama pendamping. Adapun dari tim-tim dari Kanwil dan sebagainya, kita memfasilitasi untuk mencarikan homestay, mencarikan hotel dan sebagainya. Jadi yang di pesantren itu sekitar 2.700-an itu, 2.170-an itu yang di pesantren semua. Kita bagi jadi dari 4 titik. Untuk putri kita jadikan 2 titik, yaitu di Pondok Putri sama di lokal SMP Negeri 2 Paciran. Nanti kemudian untuk tingkat yang putra, yang santri putra itu kita tempatkan di Madrasah Tsanawiyah Sunadrajat sama di SMK Sunadrajat. Lokal itu sudah kita desain, ada fasilitas kipas, ada bantal, ada karpet dan semuanya kita siapkan sesuai dengan kapasitas kita. Jadi terdata semua masuk sesuai dengan data provinsi masing-masing. Gitu. Sangat luar biasa sekali pemirsa. Kalau kita lihat juga Pak ini untuk kalau misal peserta ribuan ini Pak, untuk permasalahan biasanya itu kamar mandi Pak. Iya betul. Kamar mandi saya lihat juga, kalau saya lihat baru-baru semua ini Pak kamar mandi Pondok Pesantren Sunadrajat ini Pak. Pak. Iya betul. Nah. Karena memang santri kita tidak libur, santri kita yang ada yang masih nggak libur. Karena memang santri kita juga ikut menyambut, membantu dan sebagainya. Maka madrasah, sekolah yang kita tempati kita siapkan kamar mandi yang cukup kira-kira gitu. Jadi yang asalnya namanya MTS punya 30 kamar mandi, kita tambah lagi minimal 2 kali lipat itu. Dalam jangka waktu 1 bulan harus membuat kamar mandi yang mencukupi dengan jumlah peserta yang menginap di masing-masing madrasah. Seperti itu Pak ya. Jadi ada banyak juga Pak ya gedung-gedung baru atau kamar-kamar mandi baru gitu ya. Untuk kamar mandi rata-rata penambahan baru. Yang lama kita perbaiki, kita percantik gitu ya. Yang baru kita buat. Termasuk juga kelas-kelas yang mungkin kemarin ada kotor-kotor gitu ya. Kita bersihkan, kita cat ulang dan sebagainya. Insya Allah para peserta biar bisa nyaman, bisa tenang di sini untuk menikmati pesantren, juga ikut musabakoh atau lomba ini. Alhamdulillah gitu. Pak.
Pemirsa, memang sepertilah kesiapan daripada Pondok Pesantren Sunan Derajat, bahwasanya untuk fasilitas kamar mandi itu yang lama direnovasi dan diperbarui lagi, yang kurang masih kita tambahin lagi seperti itu Pak ya kira-kira ya. Setelah daripada itu untuk ini Pak, apa namanya, untuk pembangunan sendiri. Tadi kemarin beberapa bulan kemarin saya sempat melihat ada kantin. Oh, iya, Nah, setelah ada kantin santri yang sekarang sudah tidak ada, itu diratakan hanya demi persiapan MTKN itu Pak ya. Jadi karena halaman kita sudah luas, tapi karena emang jumlah kafilah pesertanya lebih dari santri yang kita miliki, maka kita perluas lagi dengan ada kantin yang sudah lama itu kita bongkar, kita ratakan, kemudian kita paving semuanya untuk kegiatan ini. Karena emang tidak hanya lomba, ada yang namanya Expo Kemandirian Pesantren. Oh, ada Pak juga Expo, ya. Oh, Expo. Seperti itu Pak ya. Nah, untuk ini Pak, apa namanya, untuk perihal konsumsi para peserta itu dari panitia lokal atau panitia yang lain Pak kira-kira? Untuk konsumsi semuanya dari panitia lokal. Jadi pengadaannya dari panitia lokal, cuman untuk pembiayaannya mungkin sharing dengan panitia pusat. Gitu. Maka kita sebagai tuan rumah akan menyediakan konsumsi yang lebih ya, yang cukup lah gitu, paling enggak tidak mengecewakan. Maka kita bagi konsumsi itu 3 kali, satu harinya 3 kali, setiap peserta, setiap official yang di sini mendapat jatah makan 3 kali. Oke Pak. Biar nyaman, maka semua peserta dan official tadi makannya yang pertama pagi itu pakai prasmanan. Enak sekali Pak prasmanan. Pakai prasmanan ya, kita layani, ada pramusajinya. Gitu. Luar biasa. Jadi, kemudian siang pun sama, makan siang, nanti setelah lomba sudah forfeit tenaga, forfeit pikiran ya, makan siangnya masih prasmanan lagi. Gitu. Allah. Lokal di masing-masing tempat penginapan tadi, lantai bawah ada namanya tempat makannya itu. Tapi kalau untuk malam setelah agenda lomba terakhir sekitar jam 5, jam 5 sore, jam 17 itu kita kasih malamnya dalam bentuk box kotak. Kok ada yang kotak Pak? Iya, karena kita ngantisipasi mungkin jam segitu ada yang belum mau makan gitu ya. Biar bisa dibawa ke kamar, nanti dimakan agak malam atau isya dan sebagainya, lebih fleksibel lah. Seperti itu Pak ya. Begitulah pemirsa Persada TV, bahwasanya komitmen Pondok Pesantren Sunan Derajat dalam menyiapkan secara konsumsi atau fasilitas sangat luar biasa sekali. Apalagi tadi Bapak Nur Halim juga menjelaskan permasalahan tentang untuk konsumsi, bahwasanya kita menyediakan 3 kali, yang pagi itu ada namanya prasmanan gitu. Jadi santri atau peserta itu bisa ambil sendiri gitu Pak ya. Sangat luar biasa sekali. Untuk hari ini Pak, sampai titik ini pun untuk ada kehalangan untuk daripada persiapan MGKN ini, untuk kendala-kendala mungkin teknis atau apapun itu Pak? Secara umum kita sudah final, sudah selesai. Ya ada mundur 1-2 jam memang. Ya memangnya hari ini harusnya sudah keabsahan peserta, harusnya jam 7 kita rencanakan, tadi jam 8 baru bisa mulai. Jadi peserta yang datang dari masing-masing, ada yang dari bandara, ada dari stasiun, kita jemput sampai sini, kita sambut dengan khas kita. Nah, kita punya kesenian yang khas, yaitu baronse. Sangat luar biasa sekali. Peserta datang kita sambut dengan baronse, selamat datang. Kemudian setelah itu kita arahkan untuk keabsahan. Keabsahan untuk data ini peserta sesuai dengan yang sudah didaftarkan secara online gitu. Jadi keabsahan istilahnya itu. Oke Pak. Untuk tadi Pak, saya juga menarik Pak, bahwasanya nanti daripada peserta nanti sebelum nyampe ke pondok pesantren dijemput. Nah, untuk fasilitas kendaraan bus kan juga besar Pak. Karena masing-masing provinsi kan ada puluhan orang yang datang kan gitu. Nah, itu untuk fasilitas untuk transport itu dari panitia lokal atau panitia nasional untuk yang penyiapannya itu Pak? Iya, untuk kesiapan transportasi kafilah dan official semua dari panitia pusat. Sama panitia. Kita membantu di LO-nya. Jadi kita LO ada yang bantu sampai ke bandara, ada yang bantu di stasiun untuk mengantarkan sampai sini, sampai ke Pondok Sunan Derajat. Jadi akhirnya kita bisa kontak dari provinsi Lampung, umpamanya nanti datang jam berapa, kita udah persiapan di sini. Jadi bahkan ada yang datang lebih awal. Dari mana itu Pak? Tanggal 9 udah ada datang dari Sulawesi Tenggara sama Sulawesi Tengah sama Bangka Belitung. Wah, jauh-jauh udah pada datang semua ini. Datang duluan gitu ya. Datang. Sama, walaupun beliau datang
tanggal 9 tetap kita terima, konsumsi ya tetap kita lengkapi semampunya gitulah. Memang mohon maaf memang yang datang tanggal 9 kita belum bisa seperti rencana awal prasmanan, tapi tetap sudah ada kita siapkan. Tetap sudah ada konsumsi gitu Pak ya. Nah, tadi juga saya sempat keliling-keliling Pak di area Pondok Pesantren Sunan Derajat ini kan ada beberapa orang yang pakai jas warna coklat itu Pak. Nah, itu kan panitia itu Pak. Oh, seperti saya ini ya. Itu panitia dari santri ya Pak ya yang pakai itu. Pak, saya lihat kok ada yang mendampingin daripada peserta lain gitu. Itu apa sih Pak itu kan? Nah, itu juga disiapkan di Pondok Pesantren Sunan Derajat ya. Kepanitiaan kita secara umum jumlahnya hampir sekitar 600. Wah, jadi banyak sekali kami melibatkan 600 santri dan ustadz untuk menyambut event ini. Wah, luar biasa. Jadi karena memang kita bagi ada event yang menangani acara, itu kita hampir ada 20 yang menangani acara. Karena acaranya pagi ada lomba baca kitab, debat dan sebagainya. Malamnya juga ada event-event acara yang sifatnya outdoor. Ada outdoor tiap malam. Jadi kita membutuhkan tim untuk pengisian acara kerjasama dengan tim dari pusat gitu. Ada tim lagi yang mendampingi kafilah tadi yang banyak itu pendamping kafilah. Oh, pendamping kafilah. Yang pakai rompi ganteng-ganteng cantik-cantik itu ya. Nah, itu kafilah datang, kemudian setelah registrasi dari provinsi mana kita antarkan sampai ke tempat penginapannya. Jadi satu kafilah sudah kita siapkan 2 pendamping untuk mengantar, membantu keperluan apa yang dibutuhkan dari masing-masing kafilah tersebut. Sangat luar biasa sekali Pak ya. Oke Pak. Setelah daripada itu untuk ini Pak, apa namanya tadi ada beberapa pemirsa daripada Persada TV itu mengatakan untuk MKKN ini Pak, ini dibuka untuk umum apa tidak? Kan memang banyak santri juga yang antusias untuk melihat ini lombanya baca kitab ini seperti apa gitu kan lihat ini gitu. Nah, kira-kira seperti apa? Betulnya secara teknisnya itu lomba pesertanya memang tidak untuk umum, pesertanya sudah hasil seleksi dari masing-masing provinsi. Kemudian untuk event pembukaan sama event penutupan itu insya Allah kita terima untuk umum, tapi dalam jumlah batas yang terkendali gitulah, yang terkendali. Biasanya yang sudah konfirmasi kami di ormas ada yang Pak saya mau ikut, ya nanti kita dari organisasi daerah kita santri alumni itu bisa kita fasilitasi gitu. Seperti itu Pak. Sangat luar biasa sekali bahwasanya kalau kita hitung-hitung santri putra Pondok Pesantren Sunan Derajat pun udah ribuan kan, ditambah lagi dengan peserta daripada MKKN ini juga ribuan. Nanti kalau misal datang semua masyarakat yang antusias untuk menyaksikan lomba ini, kejubel juga gitu Pak. Gitu, ya. Makanya kita terukur paling enggak nanti kita terima tapi terukur gitu biar tidak crowded. Oke siap Pak. Untuk selanjutnya ini Pak, untuk apa namanya? Untuk perihal masalah tentang air Pak. Air ya. Ini kan mungkin akan memasuki musim kemarau. Betul. Iya kan bentar lagi. Mungkin untuk masalah final air ini juga sudah disiapkan juga loh ketika memang ada hal-hal yang tidak terduga gitu kan. Iya, kami juga kerjasama. Terima kasih pada Pemda Lamongan yang sudah ikut mensupport kami. Jadi termasuk persediaan air kita dibantu oleh Lamongan dari PDAM. Dari Lamongan menyiapkan 2 tangki untuk air apabila nanti ada kekurangan dan sebagainya. Di samping air, Pemda Lamongan juga ikut mensupport kita untuk sarana, untuk jalan. Yang kemarin sudah agak jelek sedikit-sedikit, ada yang kurang bagus di dalam pesantren diaspal oleh dari pihak Pemda Lamongan gitu. Itu maka terima kasih juga untuk Pemda Lamongan, ada jalan, ada air, kita disupport juga oleh Pemda Lamongan. Sangat luar biasa sekali Pak. Berarti untuk pembaruan jalan yang di wilayah Pondok Pesantren ini Pak, terkhusus di dalamnya itu berarti dalam rangka menyiapkan MKKN gitu Pak. MKKN ini. Wah, totalitas banget ini para panitia MKKN di Pondok Pesantren Sunan Derajat ini, para pemirsa ini. Untuk selanjutnya ini Pak, untuk perihal untuk pembukaan Pak. Untuk pembukaan ini kira-kira dimulai kapan Pak? Ini kan kalau di pamflet kan tanggal 10 sampai 18. Iya. Tadi kan juga validasi para peserta dan sebagainya. Itu seperti apa Pak untuk pembukaan? Jadi sebenarnya tanggal 9 sudah datang. 9 10 itu adalah agendanya registrasi, keabsahan peserta, kedatangan dewan hakim, kedatangan tim-tim IT dan sebagainya. Mulai tanggal 11 itu akhirnya mulai setelah asar kira-kira lah nanti jam 4 atau jam 3 udah ada pembukaan expo, dan nanti setelah asar jam 3 itu ada pembukaan expo kemandirian pesantren. Kemudian
Kemudian setelah sampai maghrib istirahat, nanti akan dibuka lagi tanggal 11 tuh ya, tanggal 11 setelah asar pembukaan expo. Setelah Isya kira-kira begitu, setelah jam 19.30-an nanti mulai pembukaan acara MIKN secara umum. Oh, gitu Pak ya. Jadi pembukaan untuk MKKN-nya itu malam hari. Malam gitu. hari, betul. Sangat malam meriah hari, sekali mungkin ya, Pak karena malam hari. saya juga melihat kesiapan panggung itu ada lighting yang sangat bagus juga. Bagus juga itu. Untuk ini Pak, apa namanya? Untuk ini, saya tertarik tadi Bapak juga mengatakan bazar pesantren gitu. Iya, betul ya. Kemarin juga saya sempat masuk di lewat gerbang utama Pak. Itu saya melihat ada tenda besar, setelah itu ada namanya pondok pesantren ini, Betul, A, B sampai D. Itu memang disiapkan untuk dalam rangka ini Pak ya? Iya, betul. Untuk kemandirian ekonomi gitu ya? Jadi di pusat punya program kemandirian pesantren. Oh, pusat. Jadi saya kemarin dapat undangan dari pusat untuk konfirmasi kesiapan ini. Dipaparkan juga di sana ada hampir ratusan pesantren yang ingin ikut expo ini. Oh. Ya. Kemudian diseleksi oleh panitia expo pusat ada 35 pesantren yang diberi kesempatan untuk ikut pameran expo di Pondok Sunan Derajat ini. Ini fasilitas semua memang dari pusat. Jadi gitu ya. mulai tempat, bahkan akomodasi dari pusat. Kita gitu sebagai kita hanya memberikan kesempatan untuk lokasi saja. Gitu Pak. Tapi juga ada expo atau kemandirian yang dari masyarakat kita, terutama masyarakat Lamongan. Kita kerjasama dengan UMKM Lamongan, Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan Lamongan. Itu ada. Jadi ada 2 expo itu, ada kemandirian pesantren yang dikelola oleh pusat, jumlah 35 itu yang sudah ditentukan oleh pusat, diseleksi. Ada juga dari masyarakat Lamongan yang dikelola oleh panitia dari pesantren, kerjasama dengan Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan Lamongan, UMKM dan sebagainya. Seperti itu Pak. Jadi pemirsa Persada TV, kalau kita melihat bahwasanya selain daripada kegiatan loga MKKN ini, di Pondok Pesantren Sunan Derajat juga menyediakan tempat-tempat expo. Yang pertama ada expo untuk santri atau pondok pesantren, dan juga ada UMKM untuk khusus masyarakat Kabupaten Lamongan yang tetap dan tentunya sudah terverifikasi atau sudah terseleksi gitu ya. Nggak mungkin semua gitu kan Pak ya. Setelah daripada itu ini Pak, untuk selanjutnya perihal masalah tentang bintang tamu Pak. Bintang tamu nih. Nah, bintang tamu ini kalau lihat ini kan MKN kan skala nasional Pak. Iya, betul. Mungkin bintang tamunya juga luar biasa, apalagi ini kan program dari Kemenak. Mungkin Pak Menteri juga hadir Pak ya dalam acara MKN ini. Nanti direncanakan Pak Menteri Agama Kusmen hadir nanti. Gitu Pak ya, untuk MKN luar biasa sekali pemirsa. Setelah daripada itu kalau kita telisik lagi Pak, untuk hal-hal yang diperlombakan tadi Pak, saya menarik ada pembacaan kitab gitu ya. Dan hal-hal yang berkaitan perihal masalah tentang kultur pesantren. Setelah daripada itu saya ingin tanya Pak, ini yang sangat mungkin pemirsa Persada TV juga ingin menanyakan kan, untuk MKKN ini diadakan berapa tahun sekali sih Pak? Gitu. Betul. Karena memang kemarin juga sempat Indonesia kan terserang pandemi COVID. Jadi kita juga tidak melihat di media-media atau apapun itu masalah tentang MKKN ini gitu. Apakah lagi baru pertama kali lagi juga di Pondok Pesantren Sunan Derajat ini Pak? Jadi MKN terakhir sebelum di Sunan Derajat itu adalah di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah Pak. Di Jepara, di Pondok Pesantren Balai Kambang. Itu tahun 2017. 2017. Kemudian harusnya 3 tahun sekali kan? 17, 18, 19 itu harusnya sudah ada MKN lagi. Karena bangsa kita dan dapat cobaan pandemi COVID itu akhirnya diundur sampai 2023 ini. Jadi 2023 itu berarti yang ke-7 ya, mungkin nggak salah, yang ke-7. Sebelumnya di Balai Kambang Jepara Jawa Tengah itu, setelah itu ada COVID, bisa berhenti 1, 2, 3 tahun itu, kemudian baru sekarang diadakan lagi di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Sangat luar biasa sekali. Terakhir 2017 pemirsa, setelah daripada itu kita keserang pandemi COVID, dan akhirnya pertama kali setelah daripada pandemi COVID dilaksanakan di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya Pak, untuk untuk teman-teman, ini kan di Sunan Derajat ini kan juga ada kampus. Ada juga guru-guru sekolah formal kan juga banyak Pak. Nah, saya melihat tadi
wilayah daripada MKKN ini untuk tempat-tempat lomba atau halaman-halamannya itu steril dari sepeda motor, Pak. Iya betul. Nah, saya melihat tuh, ini kok nggak biasanya kok banyak kendaraan yang lalu lalang dan sebagainya, betul. ini ditempatkan di mana atau gimana gitu, Terima Pak? kasih. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya atas panitia, mohon maaf kalau mungkin ada beberapa teman guru atau pegawai-pegawai kami yang tadi belum terdata bahwa mulai tanggal 10 ini nanti akan kita sterilkan dari kendaraan yang kepentingannya tidak terlalu mendesak. Ya gitu. Yang enggak terlalu mendesak, maka santri mahasiswa yang punya sepeda dan sebagainya itu nanti kita buatkan tempat parkir, ya, tempat parkir khusus. Kemudian kalau toh beliau atau ada bapak ibu guru atau ada pekerja atau ada mahasiswa yang memang betul-betul berhubungan dengan MKN, maka kita kasih kesempatan ada stiker khusus untuk panitia dan dewan guru yang diperkenankan untuk masuk dengan kendaraannya di pesantren Sunan Derajat. Jadi kita screening lah gitu. Ya, karena emang sebelum kegiatan ini selesai kita harus usahakan tempat kita memang betul-betul layak untuk jadi tuan rumah pembukaan terutama dan tidak nggak terlalu bising lah gitu kan dengan jumlah peserta yang banyak gitu. Nanti kalau lalu lalang sepeda motor, mobil terlalu banyak, ya kasihan peserta jalan kakinya tadi, jalan kakinya gitu. Ya juga untuk mengurangi populasi polusi juga kan. Iya, kayak begitulah. Seperti itulah. Selanjutnya pemirsa Persada TV, kalau kita lihat bahwasanya untuk masalah kendaraan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Nur Halim, untuk yang bisa masuk itu hanya yang sudah terdata, yang sudah terverifikasi dan juga yang sudah mendapatkan stiker untuk keluar masuk. Betul, gitu Pak ya. Gitu, ya. Setelah daripada itu untuk ini Pak, saya juga melihat kemarin tuh pesawat taman daripada pondok pesantren itu dibersihkan gitu Pak. Iya betul. Itu juga dalam rangka ini juga Pak ya. Sebetulnya kalau seperti pesawat, taman itu memang kita berkala, berkala membersihkan, merapikan. Karena ini eventnya pas dengan MKN, maka ya harus lebih cantik lagi, kira begitulah. Ya, harus lebih cantik lagi. Ya kita emang menerima tamu, menghormati tamu dengan apa yang kita bisa mampu, yang kita bisa siapkan, kita siapkan untuk sebaik-baiknya. Gitu Pak. Jadi ini Pak, saya juga tertarik tadi juga Bapak untuk masalah tentang tempat penginapan gitu Pak ya. Tadi juga ada di lokal SMP negeri, setelah itu juga ada di lokal SMK juga udah ada. Setelah daripada itu, saya juga ingin tahu Pak, mungkin di Pondok Putri juga disediakan Pak untuk teman-teman yang notabene mungkin ada ketika memang ada overload lah. Kira-kira ada panitia atau hal lain yang sekiranya saya nggak dapatkan ini penginapan dan sebagainya, disiapkan gitu Pak ya. Jadi di Pondok Putri kita ada beberapa asrama, 3 tempat asrama yang kita siapkan untuk kafilah juga. Kemudian di Madrasah Mu'alimin itu juga kita siapkan untuk beberapa panitia dari pusat yang tidak tercover di hotel. Panitia pusat kan dibagi. Untuk Dewan Hakim, Panitra itu sebagian besar di hotel Tanjung Kodok itu. Untuk panitia yang teknis sekali sifatnya kan harus dekat dengan kita, maka kita siapkan Madrasah Mu'alimin yang kita lengkapi juga dengan kipas, dengan batas sebagainya untuk istirahat di situ, juga untuk koordinasi sesama panitia teknis, kira begitu. Seperti itu Pak ya. Tadi juga Pondok Pesantren menyiapkan ini Pak, armada yang notabene khusus untuk tamu Jakarta itu, kayak mobil golf gitu kan Pak. Iya betul ya. Itu jadi dari pihak panitia juga ya? Panitia ya, kita dari panitia lokal menyiapkan transportasi untuk terutama itu untuk tamu-tamu dari Jakarta dan Dewan Hakim. Dewan Hakim. Dewan Hakim nanti kan lombanya kita di kampus kita di Insud sama di Madrasah Aliyah. Jam 8 sampai jam setengah 12 dan jam 12 istirahat sekitar 1,5 jam itu transitnya nanti di dalam. Pondok kita kan luas dari kampus ke dalam itu kalau gak kita fasilitasi kendaraan ya masa harus jalan kaki gitu ya. Kemudian kita fasilitasi kendaraan golf itu ada 3 sekarang ya, kita branding itu untuk mobilisasi dari kampus, dari tempat masjid indoor ke dalam untuk transitnya para hakim, panitera dan sebagainya. Tidak hanya itu, untuk kafilah, kafilah yang putri terutama juga kita fasilitasi dengan kereta mini ya, bahasanya anak-anak itu odong-odong atau apa itu ya. Kita sewakan kereta mini
nanti di sela-sela kegiatan MIKN kemudian bisa istirahat, bisa ke makam untuk ziarah. Kita siapi kereta mini nanti ya. Kemudian kita punya resto, kita punya toserba, ya kita kenalkan lah, kita fasiliti untuk itu. Di samping juga untuk moda transportasi kita, untuk bis mulai hari ini mungkin nanti transitnya tidak di depan pondok karena sudah nggak bisa. Ya. Gitu ya. Bis itu nanti transitnya di makam Sunan Derajat. Dari makam kita fasilitasi kereta mini tadi untuk datang ke Pondok Sunan Derajat. Itu kira-kira biar lebih nyaman lah kira-kira. Oke Pak, terima kasih Pak. Sangat luar biasa sekali masalah tentang kesiapan daripada Pondok Pesantren Sunan Derajat ini, mulai dari penginapan, fasilitas, setelah daripada fasilitas nanti membahas tentang untuk jalannya aja ini loh Pak, disiapkan untuk armadanya, ada namanya betul, Tayo atau odong-odong kalau orang-orang kayak gitu kan. Yang terakhir Pak, untuk ini, untuk harapan Bapak sendiri, untuk masalah untuk keberlangsungan daripada MKKN ini seperti apa untuk santri-santri seperti itu Pak? Terima kasih. Ini kami berharap dengan event ini, terutama santri Indonesia, santri Sunan Derajat, untuk semakin bergairah dalam rangka menuntut ilmu agama dengan basic kitab kuning, basic kitab-kitab yang memang sudah termodifikasi oleh ulama-ulama yang terkenal, yang sudah jelas keilmuannya. Memang saya secara pribadi dengan teman-teman guru itu juga melihat bahwa kecenderungan anak untuk baca itu harus ditingkatkan, terutama baca kitab-kitab klasik, kitab-kitab yang tafsir, hadis dan sebagainya. Karena harus diterima, didapat dari baca kitab tersebut. Apalagi di global gini, nanti kalau informasi yang diterima oleh santri, oleh anak tidak berdasarkan data, tidak berdasarkan ilmiah yang otentik dari kitab-kitab kuning, dari kitab tafsir dan sebagainya, ya bisa nanti ya tinggal googling saja kemudian sudah dianggap itu yang paling benar. Nah, maka saya berharap para santri, para siswa, mahasiswa, mahasantri, kita tingkatkan kemampuan kita, semangat kita untuk mencari ilmu dari sumber kitab, dari sumber hadis, dari sumber tafsir yang sudah benar-benar otentik. Bahasa kitab itu kitab Muktabaroh, kitab yang sudah betul-betul disepakati banyak ulama tentang ini. Oke, sangat luar biasa sekali Bapak penjelasan Bapak untuk hari ini. Kalau kita lihat untuk harapan Bapak itu memang sangatlah tinggi untuk para SDM daripada santri Sunan Derajat untuk termotivasi ketika memang dilaksanakannya perlombaan ini, kira-kira seperti itu. Baik, sangat luar biasa sekali yang dipaparkan oleh pemateri kita hari ini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, saya mohon izin, ada satu yang belum. Apa Pak? Di MIKN ini ada juga event Halaqah Ulama Nasional. Itu sebenarnya satu rangkaian. Gitu Pak ya. Halaqah Ulama Nasional dimonitori oleh RMI, Robidatul Ma'ahid Islamiyah. Tempatnya juga di Pondok Sunan Derajat. Gitu Pak ya. Jadi tanggal 12 besok mulai pembukaan Halaqah Ulama Nasional yang nanti akan dibuka langsung oleh Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Itu pesertanya adalah seluruh peserta RMI se-Indonesia perwakilan wilayah masing-masing. Kemudian sorenya ditambah lagi dengan kegiatan yang akan dinarasumberi oleh Menhan, yaitu Prof. Mahfud MD, Prof. Mahfud MD. Ini gabungan dari MKKN dengan Halaqah Ulama Nasional yang tempatnya sama-sama di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Wah, sangat luar biasa sekali. Bahwasanya untuk agenda daripada panitia MKKN ini sangat sangat padat sekali Pak ya. Tanggal 11 pembukaan, tanggal 12 harus membuka RMI ini juga gitu Mas. Sehat-sehat nggih buat Bapak nggih. Kita masih dengan bantuan teman-teman yang kompak ya. Alhamdulillah. Panitia kita, para Gus, Pak Yai kita yang supportnya sangat luar biasa. Kita tidak boleh kalah dengan Abah Yai, dengan Gus yang semangat untuk menjamu, untuk mensukseskan acara MIKN dan Halaqah pada tahun ini. Umur boleh tua tapi semangat tetap muda. Betul. Tadi juga ada tambahan daripada pemateri kita. Sekali lagi saya ucapkan sangat luar biasa Bapak untuk materi hari ini, bahwasanya untuk persiapan dan sebagainya sudah dipaparkan secara rigid oleh Bapak pemateri hari ini. Dan terima kasih Bapak sekali lagi untuk hadirnya dan untuk pemaparan materinya. Terima kasih kepada kru tim yang bertugas pada hari ini.
Cukup sekian karena memang waktu kita terbatas. Terima kasih. Tetap pada podcast Persada, podcastnya Santri Sunan Derajat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.